Wajah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Punita. Saya Eka Terahayu. Di sini kami akan menjelaskan pemahaman seputar tasawuf amali tarekat-tarekat sufistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tarekat. Yang pertama yaitu tarekat Halawati. Nama Halawatiyah yaitu diambil dari seorang sufi ulama dan pejuang Makassar dari abad ke-17. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Halwati terhadap Muhammad Nur Al-Hawati Al-Hawarizmi yang sampai sekarang masih dihormati. Halawatiyah ini didirikan di Khurasan oleh Zahiruddin dan berhasil berkembang sampai ke Turki. Tidak mengherankan jika tarekat Halawatiyah ini banyak cabangnya, antara lain tarekat Daifiyah di Mesir dan di Somalia dengan nama Sahiliyah. Tarekat Halawatiyah ini membagi manusia menjadi 7 tingkatan. Yang pertama yaitu manusia yang berada dalam nafsu amarah. Yang kedua yaitu manusia yang berada dalam nafsu lawanah. Yang ketiga yaitu manusia yang berada dalam nafsu mulhanah. Yang keempat yaitu manusia yang berada dalam nafsu mutmainah. Yang kelima yaitu manusia yang berada dalam nafsu radhiyah. Yang keenam yaitu manusia yang berada dalam nafsu mardiyah. Yang ketujuh yaitu manusia yang berada dalam nafsu kamiliyah. Yang kedua yaitu tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat Naqsyabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Qwaisi Al-Bukhari. 3. Pendiri tarekat Naqsyabandiyah ini juga Pendiri tarekat Naqsyabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naqsyabandi, yaitu lukisan. Kata Uwais pada namanya karena ia ada hubungan dengan nenek Uwais Al-Qarni. 3. Ada 6 dasar yang dipakai pegangan untuk mencapai tujuan di tarekat ini, yaitu yang pertama, tobat uzlah, yaitu mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Yang kedua, yaitu juhud, atau memanfaatkan dunia ini untuk keperluan seperlunya saja. Yang ketiga, qanaah, menerima dengan senang hati segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu meninggalkan kesenangan duniawi. Yang kelima yaitu senantiasa berbuat baik atau lisan kepada orang lain. Yang keenam yaitu mengerjakan amal kebaikan. Tarekat yang ketiga yaitu tarekat Qadariyah. Qadariyah adalah nama tarekat yang diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Abdul Al-Qadir Jilani. Tarekat keempat yaitu tarekat Rifaiyah. Pendirinya tarekat Rifaiyah adalah Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Rifai. Ia lahir di Qaryah Hasan, dekat Basrah pada tahun 15 Isra. Ciri khas dari tarekat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata apapun. Kelima yaitu tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah adalah tarekat yang pertama yang mendapat pengikut massal di Nusantara. Hal yang menarik dari tarekat Samaniyah adalah corak wahdat al-wujud yang dianut dan syahadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Muhammad Abdul Al-Karim Al-Madani Al-Syafi'i Al-Saman. Ia lahir di Madinah dari keluarga Quraisy. Di kalangan murid atau pengikutnya, ia lebih dikenal dengan nama Al-Samani atau Muhammad Saman, atau dalam tulisan ini akan disebut dengan Syekh Saman.
Kemunculan dari tarekat Samaniyah bermula dari kegiatan Syekh Muhammad Saman, seorang guru masyhur yang mengajar tarekat di Madinah. Banyak orang Indonesia dari Aceh yang pergi ke sana mengikuti ajarannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tarekat ini tersebar luas di Aceh dan terkenal dengan nama tarekat Samaniyah. Tarekat yang keenam yaitu tarekat Syaziliyah. Pendiri tarekat Syaziliyah yaitu Abdul Hasan Ali Asy Syazili, seorang ulama dan sufi besar. Ia dilahirkan pada tahun 573 Hijriah di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Tentang arti kata Syazili pada namanya yang banyak dipertanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjawab, "Ya Ali, aku tidak memberimu nama Syazili, melainkan Syaz, yang berarti jarang karena keistimewaanmu dalam berhikmat kepadaku." Tarekat Syaziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengamalannya. Kepada mereka diharuskan 1. Meninggalkan segala perbuatan maksiat. 2. Memelihara segala ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lain. 3. Menunaikan ibadah-ibadah sunnah semampunya. 4. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin. Dan yang kelima yaitu membaca sholawat 100 kali sehari. Menjelaskan klasifikasi tipologi. Klasifikasi tipologi adalah kajian dan klasifikasi bahasa menurut ciri strukturnya atau fonologis, gramatikal, leksikal. Tujuan adalah untuk menjelaskan keberagaman struktur bahasa-bahasa di dunia. Menjelaskan definisi tarekat secara bahasa. Tarekat merupakan sebuah istilah yang menunjuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf. Secara bahasa berarti jalan atau metode, dan secara konseptual bermakna jalan kering di tengah laut, merujuk pada sebuah ayat dalam Al-Quran. Menjelaskan praktik tarekat sufistik pada masa kini. Dalam kehidupan modern yang serba kompleks ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi begitu canggih dan mengelaborasi ke hampir seluruh kawasan dunia, hubungan antara manusia pada zaman modern juga cenderung atau impersonal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang pertama yaitu dari Muhammad El-Farisi Wardana. Pertanyaannya, tipologi akhlak tasawuf terbagi menjadi berapa? Jawabannya, tipologi akhlak tasawuf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkontraksi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Yang kedua yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah karakter umum dari tasawuf seperti ini. Tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat. Yang ketiga yaitu tasawuf syai'i. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syai'i memiliki pandangan hulul atau keturunan iman-iman mereka atau ketuhanan iman-iman mereka. Yang ketujuh yaitu tarekat Tijaniyah. Pendiri tarekat Tijaniyah ialah Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani pada tahun 1737 sampai 1738. Seorang ulama Algeria yang lahir di Ain Mahdi. Keistimewaannya adalah pada saat ia umur 7 tahun. Konon, Tijani sudah menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari pengetahuan Islam yang lainnya, sehingga ia menjadi guru dalam usia belia. Konon dalam keadaan terjaga, ia bertemu Nabi Muhammad SAW. Ia mengajarkan kepadanya beberapa wirid, istighfar, dan sholawat yang masing-masing harus diucapkan 100 kali sehari semalam.
Wirid-wirid yang harus diamalkan dalam tarekat Tijaniyah ini sangat sederhana, yaitu terdiri dari istighfar 100 kali, selawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Semua wirid tersebut boleh diamalkan 2 waktu dalam sehari, yaitu pagi setelah sholat subuh dan sore setelah sholat asar. Pertanyaan keempat dari Nilam Sari. Pertanyaannya adalah, dalam tasawuf, tarekat merupakan? Jawabannya adalah, tarekat dalam bahasa Arab, tarikah berarti jalan. Ia secara konseptual terkait dengan hakikat atau kebenaran sejati, yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Pertanyaan yang ke-9 yaitu dari Muhammad Fahmi Abdillah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud tasawuf amali tarekat? Jawabannya adalah, tasawuf amali adalah tasawuf yang penekanannya pada amaliyah berupa wirid dan amaliyah lainnya. Tasawuf amali atau hadah menghapuskan sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan itu. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Muhammad Dwi Al-Farisi. Pertanyaannya adalah, apa saja aspek-aspek sufistik? Jawabannya adalah, berikut aspek dalam ajaran mazhab. Yang pertama, guru mursyid. Yang kedua, murid dan tingkatannya. Yang ketiga, ma'rif billah atau cara mengenal Allah. Yang keempat, zikir, mengingat Allah. 5. Tahkin atau zikir. Yang ketiga yaitu pertanyaan dari Muhammad Irfan. Pertanyaannya, apa kewajiban belajar akhlak tasawuf? Jawabannya, tasawuf mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Yang keempat yaitu pertanyaan dari Nilam Sari. Pertanyaannya adalah, dalam tasawuf, tarekat merupakan? Jawabannya adalah, tarekat dalam bahasa Arab yaitu tarekah. Yang ke-8 adalah dari Roy Mudol. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa saja yang berhubungan dengan tipologi tasawuf? Jawabannya adalah, yang pertama, tasawuf falsafi, yang kedua, tasawuf akhlaki, yang ketiga adalah tasawuf irfani. Pertanyaan yang kelima yaitu dari Ihsan. Pertanyaannya, apa hukum masuk tarekat dan mengamalkannya? Jawabannya adalah, jikalau yang dikehendaki thariqah itu belajar membersihkan hati dari sifat-sifat yang rendah dan menghiasi sifat-sifat yang dipuji, maka hukumnya fardhu ain. Hal ini seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, menuntut itu kewajiban bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Akan tetapi, kalau yang dikehendaki masuk thariqah mutabaqarah itu khusus untuk zikir dan wirid, maka termasuk sunnah Rasulullah SAW. Adapun mengamalkan zikir atau wirid setelah baiat, maka hukumnya wajib untuk memenuhi janji. Pertanyaan yang keenam yaitu dari Naila Fauziah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud tipologi tasawuf? Jawabannya adalah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu dari Rashid Ridho. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang sufi mencapai ma'rif dan muhabbah? Jawabannya adalah 1. Tobat, baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua yaitu zuhud, yaitu mengasingkan diri dari dunia ramai. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Yang keempat yaitu seorang sufi mencoba meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat subhat. Pertanyaan ke-10 dari Muharrajul Fahmi, berikan contoh tipologi. Contoh tipologi tidak mencuri, tidak berbuat maksiat karena Allah mengajarkan perbuatan baik kepada kita. Pertanyaan ke-11 dari Wahyu, apa sejarah munculnya tarekat sufistik? Pada abad ke-9 Masehi di Persia, sebagai suatu lembaga pengajaran tasawuf, tarekat tersebut dinasabahkan kepada Abu Yazid al-Bustahami.
Pertanyaan ke-12 dari Nopri, apa yang dimaksud tasawuf amati tarekat? Tasawuf amati tarekat merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela. Pertanyaan ke-13 dari Wisna, jelaskan apa yang dimaksud dengan tarekat sufistik. Tarekat sufistik adalah jalan menuju Allah SWT untuk meraih ridho-ridhonya. 14. Pertanyaan dari Muhammad Fadilah, apa itu tipologi tasawuf? Tipologi tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa serta untuk memperoleh kebaikan. 15 dari Akbar, apa yang dimaksud tarekat sufistik dan apa hubungannya dengan tipologi tasawuf? Tarekat sufistik berarti jalan memuji Allah SWT untuk meraih ridhonya. Hubungan tarekat sufistik dengan tasawuf sama-sama memperoleh ridho Allah. Pertanyaan ke-16 dari Betty, apa itu tasawuf falsafi, akhlaki, dan irfani? Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistik dan visi rasional. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, budi pekerti, atau perbaikan akhlak. Sedangkan tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran pemikiran, tetapi melalui Tuhan secara langsung. 17 dari Henry, apa contoh tarekat sufistik? Contohnya, saling membantu sesama untuk Astagfirullah. Pertanyaan ke-17 dari Henry, apa contoh tarekat sufistik? Contohnya, saling membantu sesama umat beragama supaya mendapatkan jalan kebaikan dan ridho Allah